wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk teman-teman sekalian, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, di sini Ibu akan mengajak kehadiran kalian terlebih dahulu. Alia Sekarsari, Hadir. Anis Baikutul Jannah, Hadir. Nasihatun, hadir. Arya Ramadan, Hadir. Binti Muslihatun Nasuha, Hadir. Dwi Putri Prawesti, Hadir. Priscilia, Hadir, Bu. Fajar, Hadir. Gia Aninda, Hadir. Wati Surtiningsih. Hadir, Bu. Alhamdulillah lengkap hari ini. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengenai apa? Interaksi antar komponen. Benar sekali, interaksi antar komponen ekosistem. Ekosistem. Kalian sudah meresum ya tugas yang Ibu suruh untuk membaca mengenai materi interaksi antar komponen ekosistem? Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti Wati kalian belum, Bu. sudah punya pengetahuan awal mengenai materi hari ini. Baik. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin tanya, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Kita membahas mengenai apa? Yang pertama, konsep dasar Ekosistem. Yang kedua, komponen. Ekosistem. Yang ketiga, itu tipe-tipe Ekosistem. Baik, langsung saja kita ke pengertian interaksi. Jadi ada yang tahu interaksi itu apa? Hubungan, Bu. Hubungan, boleh. Hubungan saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem. Benar sekali, Alia. Jadi, interaksi ini merupakan hubungan saling mempengaruhi antar organisme yang di dalam ekosistem. Nah, interaksi ini terdapat berbagai macam. Yang pertama itu interaksi antar organisme atau individu. Interaksi antar organisme ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada simbiosis. Yang kedua ada netral. Yang ketiga itu ada predasi. Baik, ada yang tahu simbiosis itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi, simbiosis ini merupakan kehidupan bersama yang khas antara dua makhluk hidup yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi beberapa macam. Apa saja? Mutualisme, komensalisme, dan Parasitisme. Komensalisme dan parasitisme. Oke, mutualisme itu interaksi dalam bentuk seperti apa ya? Saling menguntungkan. Benar, contohnya itu seperti? Seperti lebah dan bunga. Benar, jadi lebah itu mengambil nektar dari si bunga dan bunga itu dibantu penyerbukannya melalui si lebah. Lalu ada komensalisme, itu bentuk interaksi seperti apa?
Tidak tahu, Bu. Jadi komensalisme itu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup atau organisme yang mana satu individunya itu diuntungkan, yang satunya itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya itu seperti burung Gagak. gagak, burung jalak dengan kerbau. Kerbau. Lalu ada parasitisme. Itu dalam bentuk seperti apa ya interaksinya? Saling menguntungkan dan satu lagi dirugikan. Ya, benar sekali. Contohnya itu seperti cacing Benalu. benalu di pohon, benar. Ya. Lalu ada cacing di dalam perut si Alia. Eh. Benar sekali. Gara-garawati, Bu. Lalu ada netral. Ada yang tahu bentuk interaksi netral itu seperti apa? Tidak, Bu. Jadi, interaksi netral itu merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berada dalam satu habitat yang sama, tetapi tidak saling mempengaruhi. Contohnya itu seperti Semut, dengan manusia. manusia boleh, semut dengan lebah boleh. Lalu ada predasi, merupakan bentuk interaksi antara organisme pemangsa dan Dimakan. dimangsa. Ya. Jadi contohnya itu seperti Rusa dan harimau. benar sekali, contohnya itu rusa dan harimau. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi. Sebelum kita membahas mengenai contohnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian populasi? Tidak. Jadi, populasi ini merupakan suatu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dalam waktu dan tempat yang sama. Lalu, adapun ciri-ciri dari populasi ini, yang pertama itu memiliki kesamaan morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga itu dapat melakukan perkawinan silang, yang keempat itu dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Lalu adapun bentuk-bentuk interaksi dalam populasi, yang pertama ada alelopati, yang kedua ada kompetisi. Ada yang tahu alelopati itu apa? Tidak, Bu. Jadi alelopati ini merupakan suatu bentuk interaksi antar populasi di mana populasi satu menghasilkan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari populasi yang lain, yaitu mengeluarkan zat toksik atau racun. Contohnya itu pohon walnut. Nah, pohon walnut ini mengeluarkan zat racun atau toksik sehingga tidak ada tumbuhan yang mampu tumbuh di sekitarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetisi. Kompetisi itu contohnya seperti apa ya kira-kira? Persaingan. Persaingan, benar. Contohnya kalau di alam itu seperti apa, Alia? Harimau dan singa. Benar sekali. Harimau dan singa, mereka sama-sama Raja hutan. Ya, Rebutan mempunyai- mangsa. Ya, benar, mempunyai kepentingan bersama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu melalui memangsa si rusa. Lalu kita akan membahas mengenai interaksi antar komunitas. Nah, interaksi antar komunitas ini dengan faktor biotik akan membentuk yang dinamakan suatu lingkungan atau yang kita kenal sebagai ekosistem. Lalu yang keempat, interaksi antar komponen ekosistem membentuk biosfer.
Jadi, interaksi antar ekosistem ini nantinya akan membentuk suatu biosfer, di mana di permukaan bumi, mulai dari dasar samudra hingga puncak pegunungan yang tinggi, serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya, terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi sehingga terbentuklah suatu biosfer. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas? Silakan boleh ditanya. Tidak, Bu. Tidak. Nah, Ibu punya beberapa contoh dari interaksi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, macan dengan harimau tadi yang disebutin Alia. Apa termasuk Alia? Kompetisi. Lalu ada burung sama kucing. Netral, tidak saling mempengaruhi. Baik, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham mengenai materi hari ini. Coba kalian diskusikan bersama kelompok mengenai contoh-contoh dari interaksi ini. Nanti kalian maju satu persatu bersama kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Ibu, kelompoknya bagi sendiri apa Ibu yang bagikan? Boleh dibagi sendiri, silakan. Baik, Bu. Baik. Baiklah, tadi teman-teman kalian telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk tugas, Ibu akan memberi kalian kuis. Nanti sebelum jam istirahat, tolong kumpul ke meja Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu, nanti saya kumpul. Alhamdulillah, materi hari ini telah Ibu sampaikan. Jadi, sampai sini anak-anak sudah mengerti? Ngerti, Bu. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.